Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Freddy Devin dengan NIM 22109 11111015. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik gangguan digestif. Jadi bisa dilihat. Oke. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Muda Freddy Devin. Dan Bapak siapa kalau boleh saya tahu Pak? Umurnya berapa Pak? 18 ya, berarti saya panggil Mas saja. Alamatnya benar Mas? Jalan Veteran. Oke, sekarang masih sekolah atau sudah bekerja Mas? Saya pengangguran. Pengangguran ya? Oh oke. Kalau begitu ada keluhan apa Mas? Oh daerah sini sakit ya Mas? Oke. Kalau begitu kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah perut Mas ya. Mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Mas, karena nanti saya akan meminta Mas untuk membuka pakaiannya dan saya akan melakukan pemegang pada daerah perut Mas. Apakah Mas bersedia? Oke, kalau begitu silakan Mas membuka pakaian atasnya, dan habis itu baring dan saya mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah Mas bersedia? Baik, silakan Mas. Cuci tangan 6 langkah. Sudah. Baik Mas. Pasien sudah membuka pakaian atasnya, silakan berbaring Mas. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan appendicitis. Oke, pertama kita melakukan atau mengetahui titik McBurney-nya. Mas silakan relax saja. Nanti kalau ada rasa nyeri, bilang nyeri ya Mas, tangannya bisa lurus Mas. Biasa Mas, kayak biasa. Oke, pertama kita melakukan pemeriksaan McBurney-nya. Oke. Kalau ada rasa nyeri bilang ya Mas. Nyeri Mas. Oke, baik. Berarti kalau ada ketika pasien mengalami nyeri ketika kita melakukan penekanan, berarti dia mengalami McBurney sign positif. Habis itu kita melakukan penekanan pada daerah sebelahnya. Kalau ada rasa nyeri bilang ya Mas. Ada rasa nyeri Mas? Tidak ada ya. Kalau saya angkat, kalau ada rasa nyeri bilang ya Mas. Ada rasa nyeri Mas? Tidak ada. Baik, berarti menandakan kalau roving sign dan Bramber sign-nya itu negatif. Nanti sih kita selanjutnya memeriksa peristiwa sign-nya. Mas silakan angkat kaki kanannya. Nanti Mas dorong ke dalam, saya dorong keluar ya Mas. Apakah Mas mengerti? Oke, kalau misalnya ada rasa nyeri bilang ya Mas. Oke, kita mulai Mas. Tadi Mas, ada rasa nyeri Mas? Tidak ada ya, oke baik. Berarti peristiwa sign-nya negatif. Habis itu kita melakukan aktuator sign-nya. Nanti Mas, sini Mas. Nanti Mas tekan, Mas dorong ke dalam sini, nanti saya dorong keluar ya Mas. Apakah Mas mengerti? Pada saat ada rasa nyeri bilang ya Mas. Oke, ya Mas, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Mas. 1, 2, 3. Tidak ada rasa nyeri ya Mas. Oke baik, berarti menandakan aktuator sign-nya negatif. Oke, kita lanjut pemeriksaan cholelithiasis pada pasien. Jadi nanti kita akan melakukan penekanan pada daerah bagian perut pasien sebelah kanan ini. Nanti ketika pasien tarik nafas, kalau misalnya ada rasa nyeri, berarti dia mengalami Marfan sign. Kita coba ya. Kalau misalnya ada rasa nyeri bilang ya Mas. Oke, tarik nafas Mas. Hembuskan. Ada rasa nyeri Mas? Tidak ada, berarti menandakan Marfan sign-nya negatif. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ginjal. Silakan duduk Mas. Duduk. Oke, silakan agak tegak Mas duduknya. Oke, nanti kita akan melakukan ketuk ginjal ya. Jadi ini badan pasien harus tegak. Ini kita akan memukul telapak tangan kita, bukan bahunya, bukan badannya si pasien. Kita mulai ya Mas. Kalau misalnya ada rasa nyeri bilang ya Mas. Ada rasa nyeri Mas? Ada rasa nyeri Mas? Ada rasa nyeri Mas? Ada rasa nyeri Mas? Tidak ada. Berarti pasien ketuk ginjalnya negatif. Selanjutnya silakan kembali berbaring Mas. Jadi kita lakukan shifting dullness, yaitu kita akan mengetuk bagian perut pasien. Dan nanti kalau ada rasa nyeri bilang juga ya Mas. Kita akan mendengarkan suara dari perut pasien. Timpani, timpani, timpani. Kalau misalnya masih ragu, kita cek kembali. Ini. Biasanya kalau pasien mengalami shifting dullness itu biasanya ada redupnya. Jadi kalau misalnya ada redupnya, kita akan meminta pasien memeringkan badannya. Silakan Mas, misalnya memeringkan Mas. Oke, misalnya kita akan ketuk sini. Ini kan redup, sini akan redup, sini akan timpani, karena bisa kembali Mas. Karena nanti kalau misalnya ada shifting dullness-nya itu caranya akan turun ke bawah gitu. Oke, kita lanjut ke fluid wave. Jadi fluid wave itu kita akan melihat apakah ada cairan atau tidak di daerah perutnya.
Jadi mas, langsung seperti ini mas. Yang seperti saya, bisa di sini mas, di perutnya. Nah, nanti masukkan ya mas. Oke, kita akan menggoyangkan perutnya kanan kiri. Kalau misalnya seperti ada, mas. Kalau misalnya ada seperti ada gerakan yang influencer kayak terlalu kuat ketika kita melakukan goyangan, itu berarti adalah cairan. Kalau misalnya kayak tadi, coba sekali lagi mas. Ini tidak ada gerakan yang terlalu berlebihan, berarti itu menandakan dia tidak ada fluid wave-nya, tidak ada cairannya. Baik, terima kasih mas. Kalau begitu silakan mas pakainya kembali, sedangkan saya mencuci tangan terlebih dahulu ya mas. Cuci tangan 6 langkah. Ya, silakan mas. Baik mas, setelah saya melakukan pemeriksaan pada daerah perut mas tadi itu, menurut pendapat saja mas, mungkin perut mas yang mas rasakan sakit tadi mungkin ada karena salah makan dan ada pola hidup yang tidak sehat. Sebelumnya mas, apakah ada telat makan atau gimana mas, atau jarang makan atau cuma minum kopi doang atau gimana mas? Saya suka minum kopi 3 kali sehari. 3 kali sehari ya mas, oh iya. Dan kalau untuk makan gimana mas? Aman saja? 1 kali sehari. 1 kali sehari, waduh. Oke mas, untuk pola hidupnya apakah mas sering olahraga juga atau gimana mas? Saya jarang olahraga. Oh iya, kalau begitu, kalau saya mau bersaran mas, kalau sebaiknya mas untuk minum kopinya ditahan dulu mas, jangan minum kopi terlebih dahulu. Sedangkan makannya 3 kali sehari ya mas. Apakah mas bisa memahami? Baik, adakah yang ingin ditanyakan mas? Baik, terima kasih mas. Sehat selalu mas. Baik, itu saja dari saya. Thank you.